Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nabila Raihanisa Febiandani, Francisca Dian Aprilia, Siva Ulia Azizah, Lia Dwi Hartanti, dan Kowiyah Putri Anggraini akan menyampaikan ejaan bahasa Indonesia dari awal munculnya bahasa Indonesia hingga saat ini. Pengertian ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan seperti huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Awal munculnya ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang pertama dikenal dimulai berlaku pada 1901. Ejaan tersebut dikenal dengan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophusen. Ejaan tersebut dirancang oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Mamuer, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. 3 hal yang menonjol dalam ejaan. Pertama, adanya huruf J untuk menulis kata-kata jang, pajang, sajang. Kedua, huruf OE untuk menuliskan kata-kata goroe, itu, umur. 3, tanda diakritik seperti koma, ain, hamzah, dan tanda terema untuk menuliskan kata mamuer, akal, ta dinamai. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophusen mengalami beberapa perubahan. Pada 19 Maret tahun 1947, Mr. Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan Ejaan Republik. Yang selanjutnya yaitu lambang ejaan Republik. Saya akan menjelaskan yang pertama, huruf OE diganti dengan U seperti guru, itu, umur. Yang kedua, bunyi hamzah ditulis K seperti kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak 2 dibacanya anak-anak, berjalan 2 dibacanya berjalan-jalan. Yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan mengikutinya seperti di pada, di rumah, di kebun. Pada Kongres kedua Bahasa Indonesia pada 1945 di Medan, Profesor Dr. Peijon mengajukan prasarana dasar-dasar ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Isi dasar-dasar tersebut adalah perlunya penyempurnaan kembali ejaan Republik yang sedang dipakai saat itu. Pada Desember 1959, usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayu. Dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua dengan negara paling lambat Januari 1962. Pada Mei 1966, Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesastraan LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa kembali menyusun ejaan baru bahasa Indonesia. Namun hasil perubahan ini juga tetap banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal diberlakukan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru, yang lebih dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini telah mengalami revisi agar lebih sempurna.
Lalu pada tahun 2015 lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015, Mendikbud mencabut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang Disempurnakan atau EYD. Meskipun nomor yang sudah diganti dari ejaan yang disempurnakan atau EYD menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI, tidak ada perbedaan mendasar antara EYD dengan EBI itu sendiri. Di EYD huruf diftong hanya 3, yaitu ai, au, dan au. Begitu juga di EBI huruf diftong ditambah 1, yaitu ei. Perbedaan lainnya tentang penggunaan huruf tebal yang memiliki fungsi sebagai 1. Penulisan judul buku, 2. Penulisan bab, dan 3. Mengkhususkan huruf serta menulis tema atau subtema di dalam kamus. Akan tetapi di dalam EBI fungsi ketiga ini dihapuskan. Penulisan huruf besar atau huruf kapital antara lain a. Unsur pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Ada huruf kapital D di awal kalimat dan ada huruf kapital A di setelah koma. B. Huruf pertama petik langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Dan kemarin engkau terlambat katanya. Ada tanda petik di awal dan di akhir kata tanya dan kata keterangan. C. Dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya, Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda, Islam, dan Kristen. Lalu, penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Sastra. Dalam penulisan Bahasa dan Sastra dicetak miring. Lalu dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya huruf pertama kata abad adalah A. Huruf A di dalam abad dicetak miring. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.